Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina siyam fi sahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Masjid Jami'atuz Zahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita telah masuk malam ke-11. Berarti kita telah meninggalkan 10 pertama dan masuk kepada 10 kedua. Dan bulan Ramadan ini oleh Rasulullah dibagi dengan 3 bagian, 10 pertama, kedua dan ketiga. Maka dalam sabdanya Rasulullah mengatakan awwalu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. Awalnya rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ampunan, dan akhirnya adalah idkun minan nar. Dan kita telah meninggalkan rahmat dan masuk kepada maghfirah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keduanya. Amin rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik kita malam ini secara umum bahas tentang sunnah dan bid'ah. Dua hal ini Bapak Ibu yang kami muliakan selalu dikontroversialkan antara sunnah dan bid'ah. Tapi ada yang mencoba membuat hukum itu dua saja, hukum sunnah dan hukum bid'ah. Lupa bahwa hukum itu 5. Yang 5 itu disebut dengan al-ahkam at-taklifiyah, yaitu mulai dari wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Sedangkan persoalan sunnah dan bid'ah ada persoalan amaliyah-amaliyah yang selalu dikaitkan dengan adakah tuntunan dari Nabi Muhammad SAW atau tidak. Padahal tidak cukup di situ saja Bapak yang kami muliakan, karena Rasulullah memberi tuntunan itu bukan pada masa dia hidup saja, tapi Rasulullah sudah mensertifikasi masa sesudahnya, yaitu masa sahabat hidup, dan masa sesudahnya, yaitu masa tabi'in hidup. Maka Rasulullah dalam sabdanya mengatakan khairul qurun qarni sumayalunahu sumayalunahu. Sebaik-baik masa adalah masaku, kata Rasulullah, masa sesudahnya dan masa sudahnya. Berarti Rasulullah menjelaskan kepada kita ada 3 masa yang disebut Rasulullah baik. Pertama masa Rasulullah hidup, kemudian masa sahabat hidup, yang ketiga masa tabi'in hidup. Kalau kita baca masa sahabat hidup ini sampai sahabat terakhir meninggal dunia, Ibnu Abu Tufail, itu ada yang mengatakan 102 atau mengatakan 103 Hijriah. Kemudian dihitung lagi sesudahnya, itu masa tabi'in. Masa tabi'in bisa sampai tahun 250 Hijriah. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti ada 3 masa ini dikategorikan Rasulullah baik. Kalau dibawa persoalan sunnah dan bid'ah, maka kita akan mengatakan ada suatu amaliyah kita jumpai di masa sahabat, tapi kita tidak temukan di masa Rasulullah. Kalau begitu amaliyah ini boleh. Bisa saja suatu amaliyah kita jumpai di masa tabi'in dan tidak kita jumpai di masa sahabat, di masa Rasulullah. Bagaimana? Boleh.
Maka kebolehan ini Bapak Ibu yang kami muliakan, itu tidak bisa dihantukan antara sunnah dan bid'ah. Sehingga dalam pengertian bid'ah itu yang harus kita pahami adalah ibaratun an ata'abbudi lam yakun misluhu wa lam yakun al adillah al muttafaq wa la alillah al mukhtalaf fiha. Maka bid'ah itu harus dipahami adalah perkara ibadah yang tidak ada contoh sebelumnya dan tidak didasarkan kepada dalil mufakat ulama dan dalil selisih ulama. Kalau kita lihat pengertian seperti ini Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti bid'ah itu tidak cukup tidak ada contoh. Kalau tidak ada contoh tapi ada di masa sahabat, masa tabi'in, maka dia boleh, bukan bid'ah. Maka diambil kedua, yaitu tidak berdasarkan dalil yang mufakat ulama dan dalil ikhtilaf ulama. Dalil mufakat ulama Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Selain itu banyak sekali, mulai dari al-maslahah, ada al-istihsan, ada saddu zara'i, fatu zara'i, qaulun man qablana, qaulus sahabi, amul Madinah. Ini banyak sekali dalil ini mufakat ulama. Ada sebagian ulama memakai, ada tidak. Ada sebagian memakai ini, ada tidak. Kalau ada sebuah amaliyah yang berdasarkan dalil mufakat ulama, tapi kita tidak jumpai di masa Rasulullah, itu sah, bukan bid'ah. Atau Bapak Ibu yang kami muliakan, ada suatu amaliyah oleh para ulama, sebagian dipakai sebuah dalil, tapi dalil itu ikhtilaf, ada yang memakai, ada tidak. Selama ada dalil walaupun ikhtilaf, maka maka amal ini disebut amal yang sah dan boleh dilakukan, walaupun kita tidak nampak di masa Rasulullah atau di masa sahabat atau masa tabi'in. Kenapa Bapak yang kami muliakan? Karena di sana ada dalil-dalil umum yang menyuruh kita untuk melakukan ibadah, melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Coba saya contoh Bapak Ibu yang kami muliakan, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran, kalau kita bawa apa yang terjadi bulan Ramadan ini, kita cenderung melihat tadarus Al-Quran adalah di malam Ramadan, kemudian duduk melingkar, satu membaca 2-3 ayat atau setengah halaman, disambung orang sampingnya. Orang sampingnya disambung, itu memahami tadarus. Kalau ada orang bertanya, apakah di masa Rasulullah pernah ada tadarus seperti itu? Tidak akan dijumpai. Sehingga Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Hamil Quran, dia menjelaskan makna tadarus itu bukan satu model, tapi banyak model. Di antara Bapak yang kami muliakan, yang seperti kita lakukan itu tadarus. Satu membaca, satu membaca, yang lain mendengar. Setelah selesai disambung sampingnya. Setelah selesai disambung sampingnya. Ini satu model. Model kedua kata Imam Nawawi adalah ada satu orang membaca Al-Quran, yang lain mendengar. Itu juga tadarus. Maka kalau kita buat acara, ada satu orang baca Al-Quran, qori, yang lain mendengar, itu tidak tadarus. Karena harus kita mendengar, kita dapat pahala juga. Model ketiga kata Imam Nawawi adalah berkumpul satu kelompok kaum muslimin, kemudian mereka mau sama-sama membaca satu surat yang sama. Mungkin seperti membaca Yasin atau membaca surah Al-Kahfi sama-sama, atau mungkin mau panjang baca surah Al-Baqarah. Mereka sama-sama baca, ada situ komandonya, itu juga tadarus kata Imam Nawawi. Kemudian dalam konteks hukumnya kata Imam Nawawi, semuanya mustahab, disunnahkan untuk melakukan sesuai dengan kondisi dan keinginan waktu itu. Kalau begitu Bapak Ibu yang kami muliakan, persoalannya adalah bukan persoalan model, tapi adalah kita lagi membaca Al-Quran. Tapi kalau model, kita tidak akan bisa di masa Rasulullah. Sama dengan orang mempermasalahkan Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah membaca Al-Quran, mushafnya dicium. Kata orang, oh itu bid'ah Ustaz. Kenapa? Tak ada masa Rasulullah. Betul, tak
ada masa Rasulullah. Sama masa Rasulullah mushaf itu belum dibuat. Kenapa? Al-Quran masih turun, masih dicatat di lembar-lembaran, masih disimpan dalam gudang. Dikumpulkan di zaman Abu Bakar. Itu pun atas usulan Umar ibn Khattab. Karena banyak para hafal Quran meninggal dunia syahid dalam perang melawan nabi palsu, orang murtad, meninggal dalam memerangi orang ingkar zakat. Dikumpulkan, itu pun dikumpulkan satu saja, saya kumpulkan simpan, tidak ada yang megang. Berlawat jalan Umar bin Khattab tidak ditambah. Zaman Utsman bin Affan ditulis lagi 5 Al-Quran lagi. 5 ini pun tidak di Madinah, disebarkan lagi. Ada ke Mesir, ada ke Yaman, ada ke Damaskus, ada ke Irak. Dilebarkan lagi untuk apa? Sebagai rujukan awal. Maka kalau orang berbicara tak ada mencium. Bukan persoalan mencium, persoalan sekarang ihtiram, menghormati. Kata mungkin Nabi SAW lemparkan gitu. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ya harus kita lihat. Berarti dalil yang dipakai bisa saja dalil ikhtilaf ulama. Selama dalil itu dibolehkan, maka kita tidak boleh membid'ahkan, bahkan menyesatkan. Kita awal Ramadan itu dihebohkan sebuah rekaman viral dari seorang ustadz di Bangkinang tuh. Namanya Ustaz Zamzami namanya itu. Jenggotnya panjang ya. Semua disesatkan. Muhammadiyah sesat, NU sesat, Jamaah Tabalik katanya, Jamaah Tablik. Tarbiyah sesat katanya. Persoalannya hanya satu, setelah itu membahas tentang apa? Di mana Tuhan, di mana Allah? Allah di langit katanya. Persoalan Allah mau di langit, persoalan Allah itu ada di mana-mana. Persoalan keimanan saja itu tidak sampai menyesatkan orang. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, sebuah fenomena di mana orang memahami Islam itu secara sempit. Sehingga ketika memahami Islam secara sempit, menganggap apa yang dilakukan orang ramai itu salah. Padahal apa yang dilakukan oleh mayoritas itu bukan sembarang kerjakan, karena dulu ada ulama membolehkannya. Ini tidak datang ulama baru langsung menyalahkan. Posisi ulama zaman dulu itu bukan ulama sembarangan juga gitu kan. Mereka sudah membolehkan. Maka posisi ini Bapak Ibu yang kami muliakan, dipahami Islam secara umum demikian, jangan dipersempit. Tapi ketika ada orang menyempit dengan mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam madinah, yang mengatakan Islam itu sudah sempurna. Kalau sempurna berarti tidak ada tambahan. Persoalan bukan tambahan, sempurna Islam itu sempurna secara umum yang disebut dengan kaedah-kaedah. Oleh para ulama dibentuklah ada kaedah-kaedah. Kaedah apa? Ada kaedah usul, ada kaedah furu'. Kaedah ini adalah sebuah apa? Sebuah standar untuk melingkupi. Selama dalam lingkup itu, dalam lingkup kaedah, maka sah dan boleh. Tapi keluar dari kaedah ini, itu tidak dibolehkan. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Sehingga apa? Ketika kita berbicara sunnah, maka sunnah ini kata Rasulullah dalam hadisnya, dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, man sanna sunnatan hasanah. Barang siapa membuat sunnah yang baik. Sunnah di sini dalam arti tradisi. Barang siapa membuat tradisi baik, kemudian dikerjakan orang sesudahnya, maka orang yang buat ini akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Tapi kebalikan Rasulullah mengatakan, man sanna sunnatan saya. Barang siapa buat tradisi buruk, dikerjakan orang sesudahnya, maka dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang mengerjakan. Sunnah hasanah dan sunnah sayyah di sini, kalau dipahami tradisi, mungkin orang banyak menolak. Tapi ketika kita pahami sunnah hasanah, sunnah sayyah ini dipahami dengan sebuah amaliyah, yang amaliyah itu belum ada didapati di masa Rasulullah, tapi mungkin ada di masa sahabat, atau mungkin di masa tabi'in, atau tidak ada di 3 masa ini, tapi pergi kepada dalil-dalil umum menyuruh untuk melakukan kebaikan, tidak bertolakan dengan Al-Quran dan hadis. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan, sebuah amaliyah yang baik. Sehingga Bapak Ibu yang kami muliakan, para ulama itu kalau kita telusuri, bid'ah itu berapa macam? Yang sering diungkapkan 2.
hasanah dengan sayyi'ah, bid'ah baik dan bid'ah buruk. Tapi Izzuddin bin Abdus Salam beda lagi. Dia mengatakan bid'ah itu 5. Jadi bukan 2 saja, 5. 5 apa? Dia kata ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram. Ada orang tanya, apa bentuk Ustaz? Saya contoh saja. Tata bahasa Arab, aku bilang. Tata bahasa Arab tidak ada masa Rasulullah. Kalau orang cari tata bahasa Arab ada, nahwu, sorof, balaghah, ada bahasa Arab? Tidak ada. Ada sesudahnya. Tapi untuk apa tata bahasa Arab ini dibuat oleh para ulama? Untuk mudah memahami Al-Quran. Ya kan? Berarti tata bahasa Arab ini adalah bid'ah wajib untuk dipahami. Sama apa yang kami muliakan, tulisan Al-Quran pada awalnya dalam ilmu rosam. Ilmu rosam itu ilmu tulis gambar Al-Quran. Itu dituliskan ilmu rosam. Dalam ilmu rosam Al-Quran, pertama kali orang Arab tidak mengenal titik, tidak mengenal baris. Dia mulai huruf ba gini saja, tidak ada titik bawah, gini saja, bisa ba, bisa sa, bisa ta. Pada awal, baru zaman Ali bin Abi Thalib, Abul Aswad Ad-Dauli, maka dibuatlah pakai titik berbaris, pakai titik saja, pakai gigi. Ya, titik pakai, dulu tidak pakai gigi, pakai baris pun tidak. Baru pakai titik dan pakai gigi, tambah barisnya. Kan berkembang. Kemudian berkembang lagi tulisan Arab itu dengan apa? Tulisan Al-Quran ditambah, tulisannya bisa berkembang. Tidak lama, Al-Quran tak pernah berubah. Contoh sekarang coba cari Al-Quran untuk hafal Quran tuh yang dipakai sekarang. Macam sekarang ada Al-Quran itu pakai warna-warna. Ada warna merah, warna kuning. Itu sebenarnya bid'ah itu. Kalau kita berbicara bid'ah. Tapi itu digunakan untuk mempermudah orang hafal Al-Quran. Itu metode yang mereka gunakan. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Kalau begitu, maka ketika Izzuddin bin Abdus Salam mengungkapkan bid'ah itu 5, berarti sebenarnya sifat bid'ah itu ada yang haram. Yang haram itu ya segala sesuatu yang bertolak belakang dengan kaidah syariah, haram. Tapi selama tidak bertolak belakang, maka dia bisa naik ke atas, bisa kepada makruh, mubah, sunnah dan wajib. Maka disinilah Bapak Ibu yang kami muliakan, kita jangan terjebak kepada pemahaman sempit. Tapi mari kita perluas dalam memahami Islam itu, sehingga apa? Sunnah dan bid'ah itu kita pahami secara umum. Kenapa? Bisa saja sebuah amaliyah tak didapati masa Rasulullah, ada masa sahabat. Tak dapat di masa sahabat, ada di masa tabi'in. Masa tabi'in ini umum Bapak Ibu yang kami muliakan. Kenapa? Masa sahabat pun sebenarnya tidak terfokus kepada di dunia Arab. Karena sahabat di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali, sahabat itu sudah berkelana. Bahkan kita pernah jumpai dan dijumpai sekarang makam sahabat 2 orang di Barus. Berarti sahabat sampai Pulau Sumatera kan? Berarti orang yang Islam berjumpa dengan sahabat itu siapa namanya? Tabi'in. Tapi itu lupa kita. Berarti tabi'in itu ada juga dari orang Sumatera. Cuma ada yang memahami, oh sahabat itu yang tinggal di Makkah saja, di Madinah gitu. Pada sahabat dijumpai kuburannya di Beijing, ada juga. Dan saya sudah pernah sampai di situ. Berarti orang Cina yang di Beijing tersebut berjuang sahabat masuk Islam, berarti mereka tabi'in sebenarnya. Kenapa? Yang dikatakan tabi'in adalah orang yang beragama Islam berjuang sahabat. Yang dinamakan sahabat orang yang beragama Islam berjumpa Rasulullah. Kalau itu standarnya Bapak Ibu yang kami muliakan, maka Islam ini sebenarnya kembali dalam sebuah kaidah sholih likulli zamanin wa makanin. Artinya apa? Islam itu bisa diterapkan sesuai dengan tempat dan sesuai dengan waktu. Maka jangan dipahami sempit, tapi pahamilah bid'ah secara luas, pahami sunnah secara luas. Kalau sudah pahami secara luas, insya Allah tidak ada istilahnya masjid sunnah, masjid bid'ah.
Ini enggak, masjid sana masjid sunnah, masjid ini tidak. Ustadz sana ustadz sunnah, ustadz ini tidak. Termasuk saya dibilang ustadz bid'ah itu. Tidak ada Bapak Ibu, semua masjid sunnah, tidak ada bid'ah. Semua ustadz sunnah, tidak ada bid'ah. Tapi ketika dipahami dengan baik, maka Islam itu akan membentuk ukhuwah persaudaraan kita, dan kita sama-sama memperjuangkan Islam ini. Demikianlah Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.